Uh, saya perlu memperkenalkan diri sekalipun nama saya sudah tertulis dalam undangan Zoom COC Ministry ini, dan sebuah kesempatan, kehormatan buat saya diberi waktu untuk mengisinya. Terima kasih untuk Bu Yeni, Marcella, juga Yanuar, tentunya sudah mempersiapkan PowerPoint saya yang tadi baru saja diminta dan saya berusaha untuk menyimpulkan. Sudah siap, Yanuar? Siap, Pak. Siap. Siap, sudah siap. Siap ya. Sebentar, saya mau kerahkan karena tanpa earphone. Ya. Oke. Ya. Nah, sebelumnya saya akan menyapa teman-teman saya yang pertama yang ada di Jakarta. Sandi Wijaya. Boleh lambaikan tangan, Sandi Wijaya. Juga yang dari Temanggung, Pak David Ikhwan. Ya, Ibu Deborah, Ibu Catherine, dan mungkin dari anggota puasa Esther yang bergabung dalam Zoom ini. Ya, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, yang sudah bergabung juga. Mari kita bersama-sama akan kurang lebih 45 menit ke depan kita akan memberi waktu, memberi hati untuk Tuhan. Dan yang istimewa perlu saya sampaikan apresiasi untuk pembawa lagu. Tidak pernah saya melalui Zoom, saya bisa mengikuti pujian dan bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya meyakini bahwa orang yang sudah dipersiapkan, orang yang memiliki hati Daud, ia akan diurapi oleh Tuhan. Terus, Brother Franz, ya, semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, ya, supaya bisa membawa setiap para pendengar, ya, mungkin jemaat yang dilayaninya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena hal ini adalah sangat penting sekali. Karena kita menuliskan Tuhan hadir di tengah pujian umatnya. Kalau kita sudah bisa mengalami lawatan Tuhan melalui pujian, betapa gemburnya hati kita, karena hati kita sudah dibaca. Sehingga firman Tuhan itu kalau ditabur, wow, jatuh ke hati kita, firman Tuhan itu akan bertumbuh. Dan semua itu karena kesiapan hati. Ini sangat penting sekali. Dan malam hari ini yang akan saya sampaikan, hati pikiran. Ya, kita boleh menyiapkan hati pikiran kita. Saudara, kalau kita melihat, ya, tidak laki, tidak perempuan, di mana-mana kita melihat tubuh yang bertato, ya, semuanya melihat. Bahkan perempuan-perempuan yang kalau kita lihat yang bertato, mereka di tempat-tempat yang terbuka, mereka berani memamerkan. Bahkan saat mereka mentato tubuhnya, mereka tidak malu-malu. Mereka harus buang uang, mengeluarkan kocek yang tidak sedikit, dan tubuhnya disakiti. Rela mengorbankan. Nah, saudara-saudara, semua apa yang dilakukan oleh manusia itu karena terobsesi pikiran. Betapa pentingnya pikiran kita ini kita kendalikan. Setuju? Nah, saudara, coba bisa dibuka slide yang pertama. Slide yang pertama. Nah,
Ini tadi baru saya cari di Google, baru saja saya mendapatkan gambar ini karena gambar ini adalah gambar yang sesuatu manusia yang mengerikan. Ya. Kalau saudara melihat gambar ini, mungkin saudara akan berkata, ini orang kok melakukan perbuatan senekat itu. Saudara, pasti segala sesuatu terjadi itu ada awal mulanya. Dan awalnya dari mana? Dari pikiran. Ini gambar ini seorang yang bernama Eva Tiamat Medusa. Saudara, gambar ini kita dapatkan banyak sekali. Di IG ada, di Google ada. Mungkin saudara bertanya, manusia kok kayak naga? Ya, memang dia pecinta reptil. Karena sejak kecil dia mencintai reptil, dia mencintai terutama ular. Banyak reptil yang dipelihara di rumahnya. Lama-kelamaan dia terobsesi. Padahal Eva Tiamat Medusa ini adalah seorang wakil direktur sebuah bank di Texas, USA. Tentu ya upahnya cukup besar. Tapi kenapa dia bisa melakukan hal yang senekat ini? Dia seorang pecinta reptil, saking cintanya rela berhenti dari pekerjaannya. Hanya ingin apa? Merubah wajahnya supaya dia bisa dikenal orang, tampil beda seperti naga. Maka Eva ini dijuluki naga perempuan. Naga perempuan. Memang kalau kita melihat gambar ini, di tengah itu adalah gambar aslinya, orang aslinya. Apa yang dia lakukan? Tidak sedikit mengeluarkan uang, bahkan miliaran rupiah, hanya untuk mengupgrade tubuhnya, merubah wajahnya. Dimulai dengan tato-tato yang ada di sekujur tubuhnya. Bukan saja itu, mulai bertahap berkala dia memotong daun telinganya. Ya, saudara lihat gambar di sebelah kanan, itu gambar Eva Tiamat sudah tidak punya daun telinga. Dia rela memotong telinganya. Bukan saja itu, kalau saudara melihat gambar di sebelah kanan ini, waktu menjulurkan lidahnya itu dibelah menjadi dua. Ya, saudara bisa lihat, ini benar-benar sungguhan, ini kejadian yang sungguh-sungguh. Lidahnya dijulurkan seperti ular. Dia ingin menyerupai seperti ular. Bukan saja itu, Eva tidak tanggung-tanggung, berani mengecat matanya. Yang tadinya mata normal seperti kita, sekarang matanya menjadi hijau. Saudara lihat sebelah kiri, matanya hijau. Bukan sampai di situ, tapi ditanam tanduk-tanduk seperti naga di kepalanya. Wow. Ya, kita bisa berkata, orang senekat ini, orang benar-benar gila melakukan eksperimen ya yang sangat tidak masuk akal. Saudara ingat bahwa semua apa yang dilakukan oleh Eva Medusa berawal dari pikiran. Dari pikiran. Nah, coba bisa dibuka slide yang kedua. Slide yang kedua. Yandar bisa minta tolong. Sudah Pak, itu belum. Slide yang kedua.
Yang pikiran kita itulah yang menentukan hidup kita. Ya, kalau mungkin Bentar. Ya, jalan dulu, Pak. Ya, skip dulu. Skip atau saya tunggu? Jalan aja, Oke. Pak, dulu, Pak. Jalan dulu aja, Pak. Jalan dulu. Oke. Ya, saya akan skip dulu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Eva Tiamat Medusa senekat ini berawal dari pikiran. Dan seperti tema yang sampaikan, pikiran kita itulah yang menentukan hidup kita. Ya, ini sudah muncul. Pikiran kita itulah yang menentukan hidup kita. Segala sesuatu, ingat, dimulai dari pikiran. Ya, saya tulis di situ, dimulai dari pikiran. Dan pikiran itu menyebabkan tindakan. Tindakan akan membangun sebuah kebiasaan, ya, namanya habit, kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi sebuah karakter. Ya. Kita adalah produk dari pikiran kita sendiri sebenarnya. Ya, kalau kita menyadari apa yang terjadi dalam pikiran kita, itulah kita. Pikiranmu, itulah kamu. Alkitab mengatakan apa yang kita pikirkan, itulah isi hati kita. Jelas ya? Jadi apa yang saudara pikirkan, itulah hati saudara. Ya. Kita beranjak ke slide ketiga. Amsal 4 ayat 23. Ya. Kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Ini pesan firman Tuhan supaya kita mengingat-ingat apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui Salomo. Salomo menuliskan ayat ini pendek, jelas. Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Ayat ini pendek, jelas, gamblang. Ya. Kenapa iri hati selalu ada di dalam hati kita? Cemburu, kecewa, sedih, semua itu hanya merampas eksistensi keberadaan hidup saudara. Iri hati bisa membuat saudara patah semangat. Karena apa? Orang yang saudara iri, itu mereka tidak merasa apa-apa. Tapi sementara hati yang menyimpan dengki, iri, justru malah menyakiti diri sendiri. Karena itu waspadalah. Jaga hatimu. Karena kualitas hidup ditentukan oleh pikiran, bukan keadaan. Sekali lagi saya katakan, pikiran ditentukan bukan karena keadaan. Saudara tidak bisa menyalahkan orang di sekitarmu. Tapi justru di sekitarmu itulah yang membentuk hatimu. Apakah engkau bisa? Kalau di sekitar saudara melakukan hal yang tidak benar. Korup contohnya. Apakah saudara harus ikut-ikut? Tuhan memesan, ya, waspada. Jaga hatimu.
hatimu. Kalau pikiran jernih, wajah itu akan memancarkan sebuah cahaya yang cerah. Coba kontrol. Sudah di depan kaca. Apakah wajahmu itu merengut? Apakah wajahmu itu cemberut? Atau sebaliknya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan? Kalau sudah memiliki hati yang dapat dijaga, ya, memancarkan wajah yang memancarkan kemuliaan Tuhan, engkau akan hidup tenang. Engkau tidak peduli dengan sekitarmu. Sekitar mungkin tetap menjaga kebenaran. Sekitarmu mau melakukan apapun hal yang tidak baik, saudara tetap dalam posisi jaga hati. Tetap saudara jaga hati supaya hidupmu tenang dan membuahkan sukacita, damai sejahtera. Saudara mau damai enggak? Mau tenang enggak? Mau menikmati sukacita enggak? Kalau saudara menginginkan semua itu, Tuhan bilang, jagalah hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini penting, ya. Pikiran saudara sekarang ini sebenarnya sedang menubuatkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jelas ya, bisa nanggap ya. Pikiran saudara sekarang ini sebenarnya sedang menubuatkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kebahagiaanmu itu tergantung bagaimana kualitas hati pikiranmu. Pikiranmu itu yang menentukan hidupmu. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita tidak bisa menjaga pikiran, saudara gampang stres. Kalau sudah stres, sakit. Penyakit datang, emosi, rasa takut. Apa yang terjadi hari-hari ini dengan hidupmu? Kembali lagi, ingat pesan Tuhan. Jagalah hati. Kalau saudara menyadari kekurangan saudara, jangan saudara pikirkan hal yang negatif. Jangan saudara pikirkan di sekitarmu yang selalu melakukan seolah menguntungkan, tapi sebenarnya itu merugikan hidup kerohanianmu. Jangan biarkan pikiranmu itu tergeser karena ulah di sekitarmu. Jika saudara menyadari hal ini, yuk, saya mau ajak saudara bangkit. Pikir hal yang positif. Ya. Tinggalkan hal yang tidak benar. Tetap jaga hatimu. Tetap jaga hatimu. Saudaraku, slide yang berikut, ya, slide berikutnya, yang keempat, apa yang kita pikirkan terus-menerus itu akan berdampak pada fisik, mental, dan rohani. Apa yang kita pikirkan terus-menerus, ini punya dampak. Kalau pikiran positif, saudara akan membuahkan hasil hal yang baik. Tapi kalau sebaliknya, pikiranmu itu negatif, ini bisa mempengaruhi mental rohani saudara. Gampang apa? Gampang mutung. Kecedok sitik mutung. Sekiranya ada orang yang baru, saudara punya pikiran yang negatif. Saudara mutung. Orang baru sudah diberi tugas. Sedangkan kita orang lama ini. Nah, saudara, bagaimana engkau menempatkan pikiranmu? Kita harus berpikir positif, saudara. Saya boleh kesaksian ya. Dulu itu saya itu bukan seorang pecinta sepeda, saudara. Tapi saya menyadari, saya terobsesi dengan hidup sehat. Dari situ, dari orang yang tidak suka bersepeda,
Sekarang saya getol bersepeda. Karena saya berpikir kesehatan terus. Itu saya pikirkan, saya pikir. Saya harus olahraga. Saya harus menjaga pola makan. Dan benar saudara, dalam usia 62 sekarang ini saudara, saya merasa enjoy. Saya merasa bersuka cita. Ya. Saya merasa ya sukacita ilahi itu tinggal dalam hati saya. Dari yang tidak suka, karena saya berpikir hal yang positif, sekarang saya getol bersepeda. Bahkan saya bersepeda sampai ke Malaysia, Borobudur, keluar kota, ya, ke gunung-gunung, ke Jawa Timur, ya, dari tidak cinta sepeda. Tapi karena pikiran ini terobsesi dengan hal yang baik, ya kita bisa menuai hasilnya. Nah, penting saudara, otak kita itu penting untuk dirangsang dengan hal-hal yang positif. Ya, karena otak manusia ini adalah organ yang paling penting, rumit, mengagumkan, dan berfungsi sebagai penggerak tubuh, memiliki miliaran neuron setiap sel. Otak bisa berhubungan dengan sel lainnya secara bersamaan. Wow, Tuhan ciptakan otak manusia ini luar biasa. Tuhan ciptakan manusia itu begitu ajaib. Ajaib. Ya. Saudara, pernah enggak berpikir apa yang ada di dalam tubuh kita Tuhan ciptakan? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Ya, itu keajaiban Tuhan. Kita perlu mengagumi kebesaran Tuhan. Nah, saudara, dalam slide yang kelima, tolong, Januar. Nah, ini Franz Joseph Gall. Ini seorang peneliti kehidupan, ahli fisiologi dari Jerman, ya, menulis bahwa otak manusia itu sebagai mesin yang paling rumit, memiliki miliaran neuron. Setiap sel otak bisa berhubungan dengan sel lainnya secara bersamaan. Jadi tidak ada pekerjaan otak itu yang sederhana. Contoh, ya, contoh, ketika tubuh di belakang atau di depan, dimanapun tempatnya, saudara merasakan gatal. Saudara tanpa pikir lama-lama, langsung otak itu memerintahkan anggota tubuh dan tangan ini boleh menggaruk di tempat di mana yang gatal. Nggak pakai lama-lama. Nggak pakai lama-lama, saudara. Contoh lagi, ketika tadi Bro Franz mengajak kita untuk memuji Tuhan. Tanpa lama-lama, kita langsung bisa mengikuti. Mungkin kalau saudara diperintahkan untuk tepuk tangan, itu langsung responsif. Saudara akan bertepuk tangan. Pekerjaan ini sebenarnya tidak segampang, tidak sederhana. Tapi otak ini bekerja melalui jutaan-jutaan syaraf yang bergerak secara bersama-sama yang diperintahkan oleh otak. Wah, Tuhan itu luar biasa ya. Tidak ada pekerjaan yang gampang buat otak. Tidak ada yang mudah, saudara. Tapi Tuhan desain begitu rupa, sehingga apa yang dibutuhkan oleh manusia. Wah, Tuhan sudah melengkapi. Sudah melengkapi. Semua apa yang di tubuh kita itu sangat penting. Yang sederhana mungkin, alis ya di atas mata ini. Apa sih artinya? Nah, bagi ibu-ibu juga para kaum hawa, seringkali dikerok. Dikerok. Tuhan ciptakan ini ada tujuannya. Supaya kalau engkau berkeringat, ya ini sebagai talang. Stop di sini, lalu mengalir ke samping. Kalau enggak punya ini, alis, bulu alis, langsung masuk ke mata.
Ya. Jadi alis ini ada fungsinya, ada gunanya. Tuhan ciptakan begitu saja. Saudara, ini tangan diberi kuku. Wah, kalau buat garuk-garuk enak karuan. Betul kan? Jadi dari bagian tubuh manusia itu Tuhan desain itu sudah kita tidak bisa berpikir dengan akal sebenarnya. Karena terlalu besar, terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Saya katakan inilah kemahakuasaan Tuhan kita. Berikutnya slide yang ke-6. Ya. Pikiran itu mengendalikan seluruh keinginan yang baik dan buruk. Pikiran mengendalikan seluruh keinginan yang baik dan buruk. Ya, kita baca di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya. Semua yang benar. Kenapa benar ini ditulis yang paling depan? Karena kalau benar itu pasti baik. Kalau baik belum tentu benar. Karena firman Tuhan tempatkan benar itu di depan. Ya. Semua yang mulia. Berikutnya, semua yang adil. Berikutnya, semua yang suci. Berikutnya lagi, semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Pikiran ini mengendalikan tubuh. Kalau pikiran jahat, orang yang bisa membunuh, bahkan anaknya sendiri. Kita dengar di media-media, di TV, berita-berita, banyak sekali pembunuhan, mutilasi. Itu berawal dari pikiran. Karena itu Tuhan bilang, jagalah hatimu, waspadalah, waspadalah. Pikiran ini seperti CEO, Chief Executive Officer, ya, yang memimpin. Secara sukses gagalnya perusahaan itu kan tergantung CEO-nya, betul? Ya kan? Nah, bagaimana saudara menempatkan pikiran saudara? Pikiran ini sangat amat penting. Karena itu jaga hatimu, pikiranmu dari segala kewaspadaan. Nah, yuk kita beralih ke slide 7. Ya, tolong Januar. Pikiran itu ternyata seperti sebuah taman. Ya. Pikiran itu ternyata seperti sebuah taman. Setiap benih yang ditaruh dalam pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Setiap benih yang ditaruh dalam pikiran kita yang baik, benih yang baik, yang ditaruh dalam pikiran kita, ini akan menghasilkan tindakan yang baik. Jelas ya, bisa nanggap ya. Jadi sebaliknya pikiran yang jahat ini akan menghasilkan tindakan yang buruk. Kejadian-kejadian yang buruk, kejahatan-kejahatan yang terjadi itu karena orang-orang yang tidak dapat menguasai pikirannya. Orang-orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Jaga hatimu. Kembali lagi, jaga hatimu. Nah, dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan apa yang saudara pikirkan hari ini. Hati-hati, sudah pikirkan hari ini. Kalau engkau pikirkan yang negatif, rencana-rencana yang tidak baik.
gagalkan. Stop. Jangan dilanjut. Kita itu harus peka terhadap apa yang baik dan apa yang tidak. Yang baik pasti dari yang tidak baik itu pasti dari suara setan. Saudara mau pilih mana? Hidup ini kan pilihan. Kalau saudara sedang dihadapkan hal seperti ini, mungkin itu menguntungkan dalam hitungan pikiran. Tapi kalau itu salah dan itu akan membahayakan saudara, apakah saudara akan terus terabas? Saudara akan langgar terus. Minta Roh Kudus supaya hati kita ini peka terhadap segala hal yang tidak baik. Tetapi juga peka terhadap suara-suara yang baik. Suara-suara yang baik itu suara Roh Kudus. Hati-hati. Kalau pikiran ini seperti sebuah taman, ya, kalau pikiran ini seperti sebuah taman, saya bisa mengibaratkan bahwa orang yang menanam biji rambutan, kalau orang yang menanam rambutan itu mengharap buah durian, kira-kira mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Ini sebuah hukum tabur tuai. Kalau saudara menanam biji rambutan, ya saudara akan menuai buah rambutan. Enggak mungkin saudara menanam biji rambutan mengharapkan buah durian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yuk kita terus berlanjut ke slide yang terakhir. Wah, ini ya. Matius 7 ayat 17 sampai 18 ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat yang ke-18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ini hukum. Jadi kalau engkau berbuat baik, engkau akan menuai kebaikan. Ya, kadang-kadang kita heran. Orang sudah pergi gereja berpuluh-puluh tahun, tapi masih saja memiliki sifat ego, diri sendiri. Diri sendiri. Tidak berubah fasenya. Fasenya masih seperti anak. Fasenya tidak berubah menjadi fase yang berbuah. Ini hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Sebab akibat. Ya, kalau saudara mau kaya, kalau kita mau kaya, ya konsekuensinya kita harus giat bekerja. Ya, kita harus kerja keras. Enggak seperti ini ya, daun pintu. Amsal Solomon mengatakan, sebentar buka, sebentar tutup, sebentar buka, sebentar tutup, sebentar tidur, sebentar bangun, sebentar tidur, sebentar bangun. Lama-lama kemiskinan. Apa yang saudara pikirkan itu menentukan hidup kita. Semua jangan maunya instan, ya, seperti supermie. Jangan yang instan. Tuhan hargai segala sesuatu itu melalui proses. Saudara tidak bisa mau ke tangga 10, saudara langsung loncat. Saudara akan jatuh. Saudara harus memulai dari tangga yang pertama. Kemudian tangga kedua, tangga ketiga, dan seterusnya. Segala sesuatu yang dimulai dari atas itu akan mudah habis. Tapi segala sesuatu yang dimulai dari awal, dari langkah pertama, akan semakin bertambah. Dan pada kairosnya Tuhan, dia akan menikmati hasil apa yang dikerjakannya itu. Ya, saudara ingin sehat, ya, ingin sehat, tapi
suka begadang. Jam tidurnya tidak teratur. Ya, saudara minum-minum, mabuk-mabuk, keluyuran, tidak di-manage waktunya. Mana bisa sih? Saudara nggak olahraga. Nggak bisa, saudara. Kita harus melakukan, kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, kita harus mengawali sesuatu yang baik juga. Oke, setuju ya? Nah, saudaraku sebagai penutup ya, pikiranmu itu lah kamu. Ya, pendek ya. Pikiranmu itulah kamu. Tuhan menginginkan benih yang ada di dalam pikiran kita. Amin. Tuhan menginginkan. Saudara malam ini punya pikiran yang tidak merugikan orang lain. Ini balas dendam. Saya tidak terima. Stop. Roh Kudus bicara. Stop. Stop. Saudara harus bertobat. Saudara urungkan untuk memiliki pikiran yang dan benar. Miliki pikiran ilahi, saudara. Mari kita minta Roh Kudus supaya kita mampu menjaga hati, pikiran sesuai dengan segala kemuliaan kita. Saudara semua diserahkan kembali kepada Dia.